Halo semua, gue Andrew dari Source Quantum dan hari ini kita akan membahas cara membuat valuasi DCF atau Discounted Cash Flow. Dan perusahaan yang akan kita bahas hari ini adalah Oracle Corporation atau ORCL. Jadi kita lihat dulu nih cara membuat DCF. Oke, jadi pertama kita mencari arus kas ya. Ini bisa jadi EBIT, net profit atau bahkan dividen. Tapi hari ini kita akan membuat dari EBIT. Dan kita estimasi arus kas masa depan. Jadi kalau kalian lihat di Excel, kita sudah mendapat data untuk beberapa data finansial di tahun 2020 hingga 2024. Lalu kita akan membuat estimasi apa sih pertumbuhannya ke 2025 hingga 2030. Nah, jadi kita harus membuat pertumbuhan jangka pendek hingga 2030, lalu membuat pertumbuhan jangka panjang atau terminal growth rate. Dan agar semuanya benar, kita akan diskon kembali ke masa kini dengan menggunakan Weighted Average Cost of Capital atau WACC, WACC. Nah, arus kas ini namanya Free Cash Flow to Firm. Ini artinya arus kas bersih ke firmanya atau ke perusahaan, bukan hanya ke pemegang saham ya guys. Dan ini caranya kita ambil, ini EBIT ini artinya Earnings Before Interest After Tax. Jadi pendapatan bersih sebelum bunga, tapi setelah pajak. Jadi ini kita bisa dapat dari pendapatan revenue, operating expense atau biaya operasional, lalu biaya-biaya lain seperti administrasi dan lain-lain, baru kita kurangin pajak ya guys, tax. Nah, FCFF-nya ini kita ambil EBIT nih yang kita tadi udah hitung, ditambah depresiasi dan amortisasi, dikurangin capex dan perubahan di net working capital atau aset saat ini ya guys, kas dan ekuivalennya. Oke, langsung aja kita masuk ke DCF. Dan ini caranya gue udah ambil sedikit data nih finansial. Dan ini kita bisa analisa sedikit ya guys. Jadi tujuan DCF ini juga salah satunya kita analisa perusahaannya. Misalnya kita mau lihat persen pertumbuhan. Nah ini kita bisa ambil, maaf, ini kita ubah ke persen ya. Jadi kita bisa lihat ya, pertumbuhannya paling besar nih pas abis covid ya guys. Abis itu kita bisa lakuin yang sama nih buat gross profit. Oh, kalau gross profit kita mau lihat ya guys, marginnya dia berapa. Oke, jadi bisa kita lihat nih persentase margin. Ini persentase dari pendapatan. Oh, caranya cuman gross profit dibagi sama pendapatan. Nah, diubah ke persen. Nah, marginnya agak berkurang ya guys ini. Mungkin dia ada expense yang besar di atas. Sekarang kita ambil EBITDA-nya. EBITDA kita ambil, ini kita juga bikin persen pertumbuhan. Formula dari sini. Nah ini hampir gak ada pertumbuhan ya guys. Walaupun kita lihat nih pendapatannya dia bertambah, tapi dia gross profitnya, keuntungan bersih, keuntungan kotornya dia malah ada yang berkurang guys. Benar gak ini rumusnya? Oh maaf guys, ini gak bisa kita plot mentah-mentah. Pantas. Ini kurang ini per tahun sebelumnya. Kita bikin gini dulu guys. Ini juga kita bikin yang sama ya, sama ini. Ini baru ini kita bisa kopas. Gak bisa juga. Oke.
Cuma kita bikinnya persen. Nah ini kita bisa kopas. Nah kalian bisa lihat ya, ini ada pengurangan di net profitnya. Tapi di sini ada pertumbuhan lagi. Ini dia emang tahun 2022 ini mungkin ada pengeluaran yang besar ya guys. Kita nggak tahu pengeluarannya apa. Cuman laba kotornya berkurang, penumbuhannya nggak signifikan. Laba bersihnya malah EBITDA-nya ini malah berkurang ya guys. Ini ada tanda-tanya. Sebentar kita cek datanya dulu. Gue agak yakin. Jadi gue pakainya Oracle ya guys. Perusahaan Oracle yang kalau kalian nggak tahu ini punya Larry Ellison ya. Ini cukup berharga guys. Maksudnya top 5. Larry Ellison sendiri sempat jadi orang paling kaya. Jadi ini perusahaan cloud computing dan cloud database service ya guys. Jadi dia infrastruktur gitu buat AI, buat data dan lain sebagainya. Ini perusahaan teknologi. Kalian bisa cari sendiri dan kita ini cuma melihat valuasi dari pendapatannya doang. Ini tuh diambil dari EBIT. Ya ini EBIT, maaf guys, belum ditambahin di ininya. Ini EBIT. Oke. EBIT ini berarti pendapatan sebelum bunga tapi setelah pajak. Sebelum bunga dan pajak. Jadi ini pre-tax gitu guys anggapannya. Nah ini kita ada tax expense-nya juga. Tax expense kita cari of revenue. Ini harusnya sekitar 20% ya guys. Kalau misalnya dia kurang dari 20% itu dia red flag. Nah, ayo loh. Ini berarti kita harus hati-hati guys. Kalau misalnya dia di bawah 20% ini, berarti dia bisa aja dapat amnesti pajak karena hutangnya besar. Nanti kita bisa cek juga ya. Hutangnya tuh seberapa besar. Nah, itu juga bisa dimasukin nanti. Oke, ini kan kita masukin dulu. Sekarang gue ajarin kalian cara memproyeksi tahun 2025 tuh berapa sih? Caranya gimana? Nah, ini Wall Street Journal ini agak berbayar ya guys. Cuman biasanya banyak universitas yang bisa dapat gratis. Kalau kalian gak ada gratisannya, sebenarnya menurut gue cukup worth it antara Wall Street Journal ini atau Bloomberg. Itu dulunya bagus guys. Nah, kita bisa estimasi ya. Ini kita lihat nih per kuartal ya guys, per triwulan ya. Ini berapa pendapatannya sih? Sekarang itu kan kita udah dapat Agustus 31 2025. Kita dapat Mei, kita dapat Februari dan November. Nah, ini kan sebenarnya udah hampir ada semua guys. Dia berakhir tahun finansialnya itu 31 Mei ya, BTW. Financialnya kita bisa cek juga. Misalnya kita ke Oracle Financial Report. Annual Report 2025. Kita ambil annual filings. Oke, kita buka aja. Jadi gue saranin kalau kalian emang tertarik buat valuasi atau analisis saham, kalian wajib banget baca semua financial report. Nah, oke. Jadi dia bilang ini berakhir Mei 31 2025. Berarti tahunnya mereka mulai lagi tuh Juni 1 2025. Bukan 1 Januari ya guys. Ini kalian harus perhatiin soalnya beda-beda. Nanti cara kita hitungnya juga beda. Nanti gue tunjukin cara gimana. Cuman dia berakhir berarti 1 Juni. Nah, kita mau melihat semua data setelah 1 Juni ya. Berarti kita bisa ambil data 31 Agustus. Ini kita lihat pendapatannya 14.926. Ini kita kopas aja guys. Kita mungkin tambahin di sini kali ya. Kuartal 1 2025. Ini pendapatan segini. Kita bisa gak kita cari pendapatan yang lain ya? Jangan lihat ke belakang guys, jangan lihat ke belakang. Kita lihat ke depan. Kita coba cari di quarterly. Nah, ini kita ada nih September 10, oh enggak, itu yang tadi. Berarti mungkin dia belum keluar guys. Ini tanggal berapa nih? Juni 11 2025. Ini valid.
Oh kayaknya nggak bisa nih guys, kita bisa pakai yang ini. Ini Q1 2026 maksudnya apa nih? 2025 nya belum. Oh ini kemarin guys, ini yang selesai 31 Agustus. Ya berarti kita cuma baru dapat satu ya guys dari pendapatannya dia. Nah ini kita anggap aja dia selama 3 periode lagi dia pendapatannya sama terus guys, sama terus. Walaupun dia emang tulisannya cyclical, tapi gara-gara kita emang lagi bikin video, udah kita anggap sama aja. Jadi expected earningnya kalian bisa ambil ini, terus kalian kali 4. Nah kalian dapat tuh expected earning buat 2025. Kita kasih koma, jangan lupa kembali. Nah, kalian sama, kalian lihat growth-nya berapa. Nah growth-nya dia 4% nih. Cara gampang itu kalian lihat nih, ini outlier 18 ini kalian jangan ikutin. Berarti dia ada sesuatu yang istimewa yang terjadi sampai pertumbuhannya bisa 18%. Kita anggap secara rata-rata nih. Ini kan kemarin kalau kalian baca, ini fundamental juga ya. Kalian baca dia baru bikin deal sama OpenAI. Jadi kan bisa ambil rata-rata tingginya, misalnya dia setiap tahun dia bakal naik 8%, 8%, 8%. Tapi kan itu kan kita nggak tahu sampai kapan. Ini estimasi doang. Makanya valuasi itu sebenarnya gak akurat. Dia cuma estimasi kalian doang. Nanti kita bisa ganti lagi guys. Oke, sekarang kita anggap dia naik setiap tahun 8%. Kita tulis ini 8%. Terus kita copy dia sampai 2030, anggap 8% terus. Tahun ini kan estimasinya yang paling ada ya guys. Nah, berapa kalau misalnya itu? Kita bisa ambil tahun lalu dikali 1 ditambah growth rate-nya ya. Oke, kita proyeksi terus. Nah, ini kita udah dapat keuangannya dia. Kalian lihat nih, gross profit itu berapa persen? Ini kan udah 66%. Kemungkinan dia berubah itu kan dikit guys. Soalnya ini 66% berarti kan dia udah ada expense lebih yang diambil. Kita bisa anggap dia sama terus. Kalian bisa taruh Oke, mungkin kita taruh ini ke apa? Kita taruh di asumsi ya. Ini kita taruh catatan deal dengan OpenAI, Nvidia, DLL, dan pasar AI. Nah, kita bisa taruh gini. Terus apa nih? Asumsi gross profit. Stabil mengikuti 3 tahun sebelum. Nah, ya kalian harus tulis gini guys. Kalau misalnya kalian nanti ditanya dapat asumsi dari mana, jadi kalian ada jawabannya gitu. Buat EBIT juga nanti kita samain aja nih. Cuman ini dia ada peningkatan kan. Nah, ini kalau ada peningkatan kita average aja guys. Kita average ke atas terus. Nah, ini sekarang berapa? Yaudah, kita tinggal ambil ini dikali ini untuk dapat kegedean ya guys. Nah, kurang gede. Nah, ini juga sama. Sekarang kita ambil ini, tinggal kita kopas aja. Jadi kita udah proyeksi laba kotornya ya guys. Sekarang kita bakal prediksi EBIT-nya. Caranya sama lagi. Kita lihat ini kan 28, 30, 31. Nah, kita bisa ambil misalnya di 32. Ya. Kita bisa ambil 32. Habis itu sisanya kita rata-ratain. Pakai fungsi Excel aja guys. Average dari 3 tahun terakhir tambah 32 4 tahun terakhir. Nah, terus kita tambahin ini harusnya naik pelan-pelan. Nah,
baru dari sini kita kaliin lagi sama ini dikali omset, kita dapat. Nah, buat pertumbuhannya ya udah kita lihat aja pertumbuhannya berapa. Nah, dia agak bentar terus naik, baru dia turun lagi ya guys. Nah, ini kita bisa lihat kalau misalnya kita udah ada pertumbuhan ini kan, ini fluktuasi nih ke 10, habis itu dia pelan-pelan turun lagi kan. Nah, itu kita bisa cari nanti terminal growth rate ya guys, pertumbuhan jangka panjang. Untuk pajaknya juga, nah kita lihat ini dia agak aneh guys, harusnya pajak tuh sekitar 20%. Kalau dia kurang dari 20% itu sebenarnya tanda tanya guys. Ini kita bisa tulis notes nih. Notes, aduh, kenapa fontnya jelek banget. Kita bisa tulis di notes nih. Pajak kurang dari 20%. Nah, kalau di gini ya apa boleh buat ya guys. Kita taruh aja, mungkin dia emang ada hutang atau apa gitu, kita mungkin taruh di 1%. Ya, kita estimasi aja 2% ya biar aman. 2%. Kita taruh di 2%, terus kita kaliin lagi. Oke. Nah, sekarang kita akan ambil bagian-bagian cash flow. Di NA depresiasi ini dia itu pengeluaran, tapi dia bentuknya gak cash. Jadi kalau kita ngitung cash, kita gak boleh hitung pengeluaran depresiasi guys. Nah, sekarang kita ambil dulu pengeluaran depresiasinya. Balik lagi kita ke Wall Street Journal ya. Kita lihat nih cash flow. Kita lihat depresiasi mana nih? Nah, depreciation dan amortization. Nah, kita ambil aja, kita langsung kopas. Kita taruh mungkin di sini dulu sementara. Ini kan tadi kalau kalian lihat, ini dia kebalik ya guys. 2021-nya yang paling belakang, padahal kita main paling depan. Jadi kita ambil dari belakangnya. Ini kecil banget, kita gedein ya. Ini Command Shift V ya guys kalau di Mac. Capex juga kita lakuin yang sama. Nih, capital expenditure. Nah, kalian lihat nih, kalau capex ini udah negatif, kita udah gak perlu min lagi ya guys. Berarti emang cash-nya keluar kan. Capex negatif itu kan artinya cash-nya keluar guys. Jadi kita nanti tinggal ditambah aja gitu capex-nya. Nah, perubahan net working capital. Ini ada di atas nih. Nah, perubahan net working capital. Ini kita ambil aja. Sama ya guys, kalau dia emang udah negatif, kita udah gak perlu min-min lagi guys. Itu udah benar berarti dia laporinnya. Masing-masing kita bisa tulis, dia juga persentase dari revenue ya. Buat kita tahu aja dia berapa. Maaf. Persen. Ini sebenarnya ada cara lebih gampang guys. Kita bisa bikin ini D-nya. 13-nya kita dolarin. Jadi kalau kita kopas harusnya ini benar. Benar kayaknya. Oke, benar. Dah, kopas lagi. Oke. Ya, benar. Oke. Nah, kita lihat nih depresiasi dan amortisasi. Ini udah 12, 11, yaudah kita taruh lagi 12 ya, kita anggap dia sama untuk semua periode. Untuk capital expenditure, nah ini kita bisa lihat di 2024 ini dia emang lagi ada pengeluaran infrastruktur ya guys. Tapi kan setelah infrastrukturnya keluar, dia gak mungkin capex terus. Jadi mungkin kita ambil periode ini 11, 17, 13, kita ambil rata-ratanya guys. 11,
11, 12, 13, 14% kan? Ya, kita anggap dia kurang lebih 14% terus. Oh, maaf. Ya, oke, benar. Dan buat perubahan net working capitalnya, kita ambil aja rata-rata dari semuanya. Ya, ini harusnya cukup valid ya guys, buat kita ambil jadi acuan. Nah, oke, kita warnain hijau. Dan prediksinya bisa kita warnain merah. Harusnya ini udah benar. Lagi kita samain. Ini persentase dari pendapatan. Yaudah kita kali aja. Kopas. Ini juga sama, persentase dari pendapatan. Kita kali. Nah, ini gue belum tulis. Yang ini juga terakhir kita tulisnya sama, persentase dari pendapatan. Terus kita kali. Oke, valid. Nah, sekarang kita masuk ke DCF aslinya guys. Jadi DCF itu kan kembali lagi kita mau cari EBIT sama free cash flow kan. Caranya gimana? Ya kita lihat nih, kita udah gak perlu ambil revenue apa segala, itu sebenarnya udah gak perlu. Jadi kita ambil aja EBIT kan, earnings before interest and tax gitu. Nah kita ambil nih datanya. Biasanya ini diwarnainnya ungu guys. Ini sama dengan, nah nih. Nah gitu kan, proyeksi terus nih sama kesini juga. Ini kan kita udah dapat datanya. Udah gitu, ini kita tulisnya persentase growth, persentase pertumbuhan, biar sama. Terus udah, ini kita ulangin lagi aja. Ini jadiin persen. Oke, ini aja. Ya, ini udah valid, ini harusnya udah sama. Oh maaf, buat yang proyeksi ini kita tulis pakai proyeksi kita ya guys. Short term growth rate-nya 8%. Ini kita bisa ambil dari sini. Oh, maaf. Dan proyeksi finansialnya juga kita jangan ambil dari atas, tapi kita, ini kan 6% kan kita tadi hitung sendiri ya. 6% kan kita hitung sendiri. Nah buat yang sisanya kesini, itu kalian ambil dari sini, terus kalian kali 1 tambah 8% ini ya. Ini pertumbuhan aslinya. Nah makanya berubah dikit ya guys. Ini jadi apa yang, ini kok bisa tiba-tiba nih kalian bisa bikin estimasinya misalnya 10%. Nah ganti semua guys angkanya ya. Jadi udah, kita tulis lagi 8%. Oke, EBIT, udah gitu EBIT kita mau tambah tax expense guys, pajak. Soalnya kan kita mau carinya interest, earnings before interest after tax. Ini sebenarnya semua ini revenue, operating tax, operating expense, other expense itu kalian udah bisa masukin di EBIT ya guys. Ini emang enaknya kita pakai data di sini ya, kalian nggak perlu hitung-hitung. Kalau nggak kita harus listing semua semua pengeluarannya terus kita kurangin. Tapi ini udah, kita gak apa-apa, biar cepet aja, biar kita gak repot gitu. Oh maaf, masukin juga. Nah ya, nanti gue mau bikin juga tabel periode. Ini di atas ini aja. Ini periode. Nah, ini gue mulai bahas hitungannya ya. Jadi kalian bayangin, ini kan tahun finansial berakhir Mei 31.
Sekarang kan anggapnya Oktober 1. Kita kira-kira aja Oktober 1. Oktober 1 itu kalau kalian hitung kan dia Juni, Juli, Agustus, September, 4 bulan kan. 4 bulan itu berapanya 1 tahun guys? 4 bulan itu sekitar 1/3 dari 1 tahun kan. Berarti kalau kalian dari Mei 2026 nih, ini kan anggapannya 2026 ke Oktober itu kan berarti dia setengah tahun. Januari, Februari, Maret, April, Mei, 4 bulan ditambah Desember, November, Oktober. Itu 7 bulan ya guys. 7 bulan itu berarti kalian diskonnya 7/12 atau ya kita kurang lebih 0,6 tahun. Jadi periodenya kalian udah bisa tulis 1 tahun, kalian tulis 0,6 tahun. Terus ini sama juga, kalian tinggal ini tambah 1. Nah, 1,6 tahun sekarang diskon akhir. Nah, 5,6 tahun. Itu periode buat nanti kita diskon. Kenapa penting? Ya nanti kalian lihat. Oke, teks kita bisa samain terus. Expense juga persentase revenue. Ini menurut gua teks gak terlalu ada asumsi yang bisa dilakuin lagi ya guys. Kita samain aja. Nah, ini nggak bisa apa-apa. Kita bikin jadi lebih indah dikit ya. Ini ungu. Nah, habis teks, sekarang nanti ini ditambah teks. Apa yang kita harus kurangin guys? Lihat, DNA, Capex, change in NWC, net working capital. Jadi kita masukin aja DNA ini. Dan ini samain aja. DNA kan. Tambahin terus ke ujung. Ini juga sama nih. Tambahin terus aja. Format ya guys. Kembali lagi format. Sama DNA, Capex, ini dinolin aja. Kayak gitu, perubahan NWC. Bisa gak sih buat ini nih? Oh, bisa. Oke, masuk akal. Nah, sekarang kita bisa cari EBIT ya guys. Oh maaf, udah bukan EBIT. Free cash flow, FC, FF. Oh maaf guys, kita bisa cari EBIT-nya dulu di sini. EBIT. Nah, kalau buat EBIT ini kalian udah gak usah nyari EBIT yang di sini, walaupun bisa juga. Cuman biasa lebih gampang itu kalau kalian cuma nyari yang di sini. Jadi ini sama orang biasa dikurungin pakai outside border ini biar jelas. Dan ini dia cuma nyari yang sini doang. EBIT itu kan EBIT dikurangin tax. Ya. EBIT. Dihitumin aja guys. Kalau bisa di bold bahkan. Di bold. Habis itu dari EBIT kita cari FCFF, free cash flow-nya. Ini kita ambil dari EBIT. Dari apa? Ditambah depresiasi. Ini kan dia udah min, jadi kita gak perlu min lagi guys. Ini kita langsung tambah aja. Kalau di min terus gede banget angkanya nanti. Terus ditambah perubahan net working capital. Nah, dapat nih. Terbold. Nanti yang kepercantikannya nanti aja ya guys. Sekarang apa yang harus kita lakuin guys? Kita udah dapat free cash flow kan. Nah sekarang kita nentuin WACC guys, atau weighted average cost of capital. Ini ada rumusnya. Nanti
Kita kerjain langsung di Excel. Nah, sekarang kita bikin WCC. Ini Excel kosong ya guys, jadi kalian bisa ikutin langkah-langkah gue buat bikin Excel kalau kalian mau ikutan. Apa yang kita perlu? Kita perlu tahu dia berapa banyak hutang dibanding modal. Kita tulis debt, percentage capital, total dari semua uang yang mereka punya. Ya dong. Kita tulis lagi equity, percentage capital. Nah, cara tahu capital gimana? Nanti dia tinggal equity tambah debt. Dah, total uang mereka semua segitu guys. Nah, cara kalian cari gimana? Oke. Kita balik lagi. Kalian cari market cap Oracle. Ini artinya sahamnya mereka gitu. Market cap mereka berapa nih? 800 miliar USD. Ini kan nanti kita bikinnya in millions USD kan? In millions USD. Jadi kalau dia 800 miliar, berarti kita cuma perlu tulis 800 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kita bikin jadi uang aja nih. Gimana caranya? Currency. Pemuat. Gede. Gua nggak mau pounds. Dolar. Nah, debt-nya mereka berapa? Kita balik lagi ke financial statement mereka. Kita lihat balance sheet. Ini aset, gak perlu dulu. Nah, kita mau lihat ya liability. Total debt mereka. Total liability. Ini per tahun ini 147.392. Ya udah, terus ya 147.392. Ya. Sebenarnya kalian juga bisa pakai equity yang ditulis di sini. Biasanya harusnya dia mirip-mirip guys. Cuman kalau di sini gara-gara emang price to book-nya gede banget ya, nggak bisa ya guys. Total equity-nya di sini cuma 20 miliar doang. Cuman kita taruhnya 800 gitu. Nah, sekarang kalian bisa cari persentasenya. Perkental. Ini persen. Oh, dia emang kecil banget persennya. Jujur ya guys, gue kayaknya gak mau pakai market cap. Kita pakai total equity aja, 20.969. Soalnya ini gak masuk akal buat tadi EBITDA-nya. Nah, ini aneh nih guys. Equity mereka nih itu jauh lebih kecil dibanding liability mereka. Gak heran tax expense-nya ya, ini yang gue bilang ya. Tax expense mereka kecil banget tuh, cuma berapa? 4%, 1%, ini malah minus. Mereka dapat amnesty. Itu kan gak mungkin ya guys. Menurut gue ini lebih masuk akal. Udah, kita samain lagi. Ini per jadi 6%. Nah, cuma 12%. Tambahin komanya harusnya bener, 12,45. Ini 5,5, ya benar. Oke. Habis itu kita perlu apa lagi? Risk free rate. Risk free rate ini apa guys? Risk free rate ini investasi tanpa risiko atau harga dari utang mereka. Biasanya kita ambil obligasi Amerik tenor 10 tahun. Itu sekitar 4,13%. Ini kasih notes. Book value. Jujur, gue suka notes di sini. Kita kasih aja notes. Book value of equity. Total debt. Ini kita ambil dari US 10-year Treasury yield. Nah, ini ada cara buat kalian estimasi risk free rate buat perusahaan di negara apapun. Cuman itu ribet banget. Mungkin gue harus keluarin modul ya. Mungkin modul premium karena itu advanced topic, gak di semua tempat bisa diajarin. Kita cek dulu juga US 10-year yield. Ya, 4,12, 4,13, benar. Oke. Habis itu
Gimana caranya? Kita lihat expected market return. Expected market return itu dapat dari mana? Nah, kalian tanya sekarang. Kalau kalian investasi di saham, kalian dapatnya berapa? Secara umum nih, kalian 1.000 orang, 10.000 orang, semuanya pilih satu saham, rata-rata untung mereka berapa? Nah, kalian kan berarti masuk bursa. Kita masuk ke S&P 500 CAGR, returnnya nih last 5 years. Kita lihat ya, 5 tahun terakhir dia naiknya berapa? Nah, kurang lebih 16,43%. Kita tanya market return 16,43%. Habis itu kita cari beta. Betanya Oracle berapa? Ini kita pakai teknik namanya historical beta ya, guys. Ini kalian benar-benar cuman cari doang gitu loh. Cari apa namanya? Kalian benar-benar cuman cari data doang gitu, guys. Gak ada nothing special gitu sebenarnya ini. Ya, ini historical beta kurang lebih 1,53. Gak apa-apa, kita langsung tulis aja. Ada cara estimasi beta yang banyak dan sangat ribet ya, guys. Bisa top down, kalian bisa cari equivalent beta, bisa pakai standard deviation. Itu banyak dan sangat ribet. Kalau kalian emang mau menjadi analis, kalian mau valuasi, investment banking, ya mungkin kalian perlu belajar itu. Market return, total cost of equity itu sama dengan risk-free rate ditambah beta dikali market return kurang risk-free rate. Gede banget. Ini cukup gede ya, guys, gak apa-apa. Ini tampaknya 22,95. Nah, sekarang kita cari WACC. Kalian bisa lihat di sini, ini ada rumusnya ya. Persentase dari equity atau modal ditambah cost dikali cost of equity ditambah persentase hutang dikali cost of debt atau harga utang dikali tax rate-nya. Kita belum masukin tax rate. Kita taruh di bawah utangnya ini. Kita taruh di 21%. Kalian bisa cek juga ya. Ya, 21% ya, guys. Udah. WACC-nya tadi gimana? Ya, sama dengan cost of equity dikali weight of equity tambah cost of debt. Cost of debt itu risk-free rate. Ya, bisa kalian, ya kalau mau dicari boleh lah. Cari cost of debt itu kita ada cara lebih aman. Kita cari ke Google ya, guys. Ini sebenarnya hal-hal yang bisa dicari. Oracle cost of debt. Ini berarti berapa harga dari bunganya mereka, guys. Berapa kalau mereka pinjam itu bunganya berapa? Nah, ini kita ambil estimasi tinggi aja ya, guys, 5,1. Soalnya ini biasanya kalau kalian perusahaan besar itu dia pasti di atas dari bunga obligasi AS. Jadi kita bisa tulis cost of debt-nya 5,1%. Ya. Oke, balik ke WACC, guys. Ya. Persentase equity dikali cost of equity ditambah dalam kurung persentase debt dikali cost of debt dikali 1 kurang tax rate. Tutup. Nah, ini kita dapat diskonnya ya, guys. Kenapa komanya banyak banget? Oke. Ini kita dapat WACC-nya. Tadi gue tulis apa? Historical beta to market. S&P 500 5-year return. Ya, ini kita notes saja, guys, penting soalnya. From filings.
tax rate, US flat corporate tax rate. Ini sebenarnya masuk akal ya guys. Dia utangnya tuh gede banget guys. Ini perusahaan tuh dia mau ekspansinya secepat-cepatnya gitu guys. Ini agak red flag ya. Gue sendiri mungkin harus analisa fundamentalnya. Oke, balik lagi. Nah, sekarang kita udah dapat FCFF kan. Sekarang kita mau cari present value, nilai masa kini dari cash flow-nya. Caranya gimana? Nah, kalian lihat nih, WCC. Aduh. WCC-nya itu kalian ambil dari sini. Nih, WCC. Ya, terminal growth rate-nya itu oke, sekarang kita lihat. Terminal growth rate itu anggap berarti perusahaannya setelah ini growth-nya besar nih. Ini gue bilang cukup besar ya. Dia bakal mulai turun guys. Namanya 2-step growth. Ada 3-step growth tapi itu lebih susah. Kita anggap 2-step growth aja. Dia dari 8%, anggap dia turun ke 3,5% guys. Ini estimasi gue doang ya. Gue gak pakai hitungan, gak pakai proyeksi, gak pakai apa. Cuman menurut gue estimasi dia ke 3,5% gitu. Soalnya ini kalian lihat pertumbuhan EBIT-nya juga pelan-pelan menurun gitu. Kalau menurut estimasi kita. Jadi menurut gue 3,5% itu cukup oke. Tapi kita bisa ganti-ganti. Nah, kalau kalian udah dapat PV-nya, kita diskon. Kalau kalian nggak tahu rumus diskon, itu kalian ambil cash flow-nya, kalian bagi sama 1 dikurang 1 tambah WCC dipangkat periodenya guys. Nah, ini kan kita udah tulis periodenya. Nah, makanya ini periode penting. Gitu guys. Hasilnya harusnya lebih rendah gitu. Nah, terus ini kita tinggal kita ganti ya guys. WCC-nya kita maunya stabil. Nah, kita bisa kopas langsung ke sini. Nah, ya, ini benar. Dia pelan-pelan tuh ke 0 guys. Dia pelan-pelan turun gitu. Ini kita bisa kotakin juga ya. Nah, ini kan enak. Habis itu kita cari terminal value guys. Terminal value. Terminal value itu apa? Jadi habis tahun 2030 kita anggap dia punya satu lagi cash flow yang didiskon terus sepanjang masa hingga akhir zaman sampai habis gitu guys. Itu terminal growth rate kurang discount rate WCC dikurang terminal growth rate-nya. Sekarang kita cari dulu dia terakhir berapa. Nah, ini kita anggap cash flow terakhirnya segini ya. Terkurungin. Ini kita kali ya 1 tambah terminal growth rate kita nih. Ya kan? Ini kan terminal growth rate pertumbuhan masa akhirnya lah pokoknya. Terus ini semua kita bagi discount rate dikurang terminal growth rate. Gitu. Nah, kita dapat nih. Ini semua cash flow-nya sampai ke akhir masa. Kalau di total dia cuma segini doang. Ini juga dia modelnya present value, tapi dia cuma ke sini doang ya guys. Ke tahun 2030. Soalnya kan kita ambil ke tahun 2030. Sekarang kita harus cari lagi PV dari terminal value. Caranya gimana? Ya, ini kan kita dapat satu angka nih. Satu angka kita dapat anggap 2031. Ya udah. Kita tinggal diskon lagi. Dibagi 1 tambah WCC. Dipangkat. Nah, pangkatnya ini dipangkat. Pangkatnya kan kita dari sini, tapi dia 1 ditambah kan. Ya udah, ini plus 1. Gitu guys. Nah, ini kita dapat PV. PV dari terminal value. Mungkin kita deketin aja ya ke sini ya. Ya, biar kalian jelas lihatnya. Nah, kalian udah dapat terminal value. Kalian bisa dapat setelah kalian dapat nih semua. Nah, kalian bisa dapat equity value guys. Atau kita dapat enterprise value dulu guys. Harga nilai dari semua ini dari Oracle-nya sendiri.
Enterprise value. Enterprise value itu apa? Ya, itu sama dengan sum ya, total dari semua cash flow di masa kini. Jadi dari terminal value ditambah semua cash flow di masa kini. Ya, ini enterprise value. Habis itu kita cari nih. Kita cari dia cash-nya berapa. Balik lagi ke Wall Street Journal, ini udah balance sheet. Kita cari cash and short term investment 11.203. Kita cari total debt-nya kan tadi udah ada. Semua debt-nya 147.392. Nah, kita taruh di sini. Suka ini. Habis itu kita bakal dapat equity value. Equity value kita dapatnya dari mana? Enterprise value ditambah kas dikurang hutang. Gitu. Kalau bahasa dari Wall Street itu biasa plus cash less debt. Ya, terdapat equity value segini. Sekarang kita gimana cari harga per saham? Harga per saham, price per share itu cuma equity value dibagi jumlah saham yang beredar ya. Ini kita cari lagi, kita bisa cari di shareholders equity. Oh, enggak ada guys. Mungkin di income statement. Nih, diluted shares outstanding ada 2866. Kita pakai yang diluted ya guys. Soalnya kan berarti ini yang lebih akurat. 2866. Ini udah in millions, jadi number shares outstanding ya 2866 ya in millions. Oke, benar. Price per share cuman perlu kita ini dibagi 28866 99,74. Sekarang dia trading di berapa guys? 286 guys. Implied price-nya tuh rendah banget guys. Ya, kalau kalian lihat nih upside downside-nya, itu kalian lihat aja nih. Downside itu gede banget guys, 65%. Berarti persennya overvaluasi. Tapi bukan berarti ini semuanya akurat guys. Ini cuman prediksi gua, estimasi gua, dan bisa juga salah. Ya. Jadi ini cara membuat DCF. Semoga kalian bisa ikutin, kalian bisa belajar lagi cara estimasi yang lebih bagus, cara melihat semuanya. Soalnya kalau kita lihat dari analisa kita, ya berarti Oracle kemahalan guys. Kita lihat aja. Oke, Oracle PE ratio-nya 66 ya, bener aja guys. Dia kemahalan gitu. Price to earnings-nya gak justifikasi gitu. Mungkin kalian bisa juga. Kalian bilang short term growth-nya gara-gara dia ada deal sama Nvidia nih. Short term growth-nya kalian taruh di 12%. Berubah gak? Oh maaf guys, ini gak heran kita salah ya. Ternyata kita ada error di sininya. Ini salah guys, harusnya dia G. Kalau dia G, apakah harganya naik? Naik dikit. Tapi dia udah 12% guys. Tadi kan kita bilang 8% ya. 8% dia tetap turun ya guys, tetap min. Dia tetap min ya guys. Menurut gua gak ada salahnya sih. Gak ada sih. Iya. Dia tetap min ya, min 37%. Kalau kita ganti dia bilangnya 25% gitu ya. Baru, nah mungkin harganya naik. Cuman kalian yakin pertumbuhan Oracle bisa 25%. Makanya ini namanya estimasi, gak ada yang tahu Oracle bakal mencetak berapa banyak uang. Mungkin kalian bisa analisa sampai dalam banget gitu. Cuman kalau kita anggap awalnya 8% ya, Oracle tetap terlalu mahal. Mungkin segitu doang dari kelas valuasi kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa follow IG kita untuk mendapat
berita lebih lanjut, bisa kalian masuk juga Discord-nya. Kalau kalian mau masuk modul premium, itu kita ajarin dari basic ya, dari nol cara estimasi semuanya, dari estimasi pendapatan, estimasi beta, estimasi risk free rate, market risk premium, itu semuanya ada cara yang tambah lama tambah ribet dan tambah lama tambah akurat. Oke, bye.